Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min 'ainin la tadma' wa min du'ain la yustajabu lah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini kita lanjutkan kembali ya pembacaan kitab Syarah Qatrin Nada wa Ballis Sada karya Abu Muhammad Abdullah ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan kita masuk ke fasal baru, yaitu pembahasan tentang fi'il, anwa'uhu wa ahkamuha ya. Untuk ya memanfaatkan waktu, kita langsung saja bacakan apa yang disampaikan oleh Ibnu Hisham di sini. Berkata Ibnu Hisham rahimahullahu taala, al-fi'lu wa aqsamuhu, fi'il dan macam-macamnya atau pembagiannya. Wa amal fi'lu fa thalathatu aqsamin. Adapun fi'il, kata beliau, maka ada 3 macam. Jadi shad di sini maksudnya adalah asal atau matan. Jadi di matan beliau mengatakan wa amal fi'lu fa thalathatu aqsamin. Adapun fi'il maka ada 3 macam. Ya. Dan pembagian fi'il menjadi 3 macam di sini juga termasuk yang mujma' alaihi indal ulama. Beliau mengatakan madin, yang pertama adalah fi'il madi. Wa yu'rafu bi ta'it ta'nis sakinati, dan dikenal atau tanda dari fi'il madi ini adalah kemasukan ta' ta'nis sakinah. Wa bina'uhu 'alal fathi, dan fi'il madi ini mabni di atas fathah. Ka daraba, seperti daraba. Illa ma'a wawil jama'ati, kecuali kalau menyambung dengan wawu jamaah, fayudammu, maka dia mabni di atas dhammah, ka darabu, seperti darabu. Awid dhamiril marfu'il mutaharriki, atau menyambung dengan dhamir rafa' yang berharokat, fayusakkanu, maka dia mabni di atas sukun, ka darabtu, seperti darabtu. Wa minhu, dan di antara fi'il madi ya menurut pendapat yang sahih adalah ni'ma wa bi'sa wa asa wa laisa, fil asah dalam pendapat yang sahih. Jadi kata asah ini menunjukkan ada hilaf tentang kefi'ilan ni'ma, bi'sa, asa dan laisa. Baik teman-teman, di sini Ibnu Hisham rahimahullahu taala tidak membawakan definisi fi'il, tapi langsung menyebutkan pembagian dari fi'il. Ya, dan ma'ruf ya di kalangan ahli nahu yang namanya fi'il itu madalla ala hadasin wa zamanin madin au mustakbalin. Setiap yang menunjukkan hadas dan zaman, lampu atau mustakbal atau hal juga. Ya, kalau kita mengatakan madalla ala hadasin saja maka itu masdar, atau kita katakan madalla ala hadasin ya wa zamanin ya. Tapi zaman apa? Perlu diperinci, madin atau mustakbal, atau kita katakan madalla ala zamanin maka itu zorob. Oleh karena itu harus ada qaid hadas serta zaman madi atau istiqbal. Ini definisi fi'il dalam awdha' an-nahwiyin ya. Kemudian beliau di sini membagi fi'il menjadi 3 macam, dan ini termasuk yang disepakati oleh para ulama. Yang pertama kali beliau bahas di sini adalah fi'il madi. Ya, fi'il madi, dan beliau langsung membawakan tanda dari fi'il madi itu ya, yaitu wa yu'rafu bi ta'it ta'nis sakinati. Fi'il madi itu tandanya adalah kemasukan ta' ta'nis sakinah. Ta' ta'nis sakinah ini sendiri teman-teman sekalian adalah huruf. Dalilnya apa?
Karena dia tidak memiliki mahal fil i'rab, tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Ketika kita mengatakan ja'at Fatimatu misalnya, maka yang jadi fa'il di sini adalah Fatimah, bukan ta ta'nis sakinah. Ini merupakan dalil kalau ta ta'nis sakinah itu adalah huruf yang la mahalla laha minal i'rab. Ya. Jadi saya teringat ya sebuah taraib, nawadir dan taraib ya yang dibawakan oleh Az-Zamakhsyari. Pernah dikatakan atau ditanya kepada Az-Zamakhsyari, kenapa laki-laki itu boleh poligami tapi wanita nggak boleh monogami? Kenapa wanita nggak boleh punya lebih dari satu suami? Kok laki-laki boleh punya lebih dari satu istri? Maka dijawab sama Az-Zamakhsyari, ya dalam bahasa Arab itu yajuz ta'addudul maf'ul wala yajuz ta'addudul fa'il. Ya, dalam bahasa Arab itu boleh maf'ul itu berbilang lebih dari satu, tapi fa'il untuk setiap fi'il itu hanya satu, nggak boleh lebih. Ya, makanya nggak bisa kita katakan ja'at Fatimatu tak ta'nis fa'il pertama, Fatimah fa'il kedua, nggak bisa. Tetap satu fa'ilnya itu Fatimah, adapun tak ta'nis maka di sini huruf ya yang menunjukkan fa'ilnya itu adalah muannas, wanita. Ini tentang tak ta'nis sakinah, dia adalah huruf. Kemudian saya mengatakan wa bina'uhu 'alal fathi. Fi'il madi itu mabni di atas fathah, kal daraba seperti daraba. Nah, kapan fi'il madi mabni 'alal fathah? Yaitu idza lam yattasil bi akhirih syai'. Ketika tidak nyambung dengan akhirnya dhamir atau kata yang lain, maka dia mabni 'alal fathah. Ya, seperti daraba. Di sini daraba tidak menyambung dengan akhirnya dhamir atau kata yang lain, maka dia tetap mabni di atas fathah di sini. Illa ma'a wawil jama'ati, kecuali kalau nyambung dengan wawu jamaah maka dia mabni 'alad dham seperti darabu, atau nyambung dengan dhamir mutaharrik ya rafa mutaharrik maka mabni 'alas sukun seperti darabtu. I'rab yang semacam ini teman-teman sekalian atau yang dibawakan oleh Ibnu Hisham ini adalah i'rabnya Basrah ya, i'rabnya ahli nahwu Basrah. Adapun ulama-ulama Kufah atau ahli nahwu Kufah, mereka mengatakan kalau fi'il madi itu mabni 'alal fathah daiman. Ya, dalam matan Jurumiyah ya, kalau teman-teman cek di situ disebutkan oleh Ibnu Ajurrum ya, fal madi mabtuhul akhiri abadan. Adapun fi'il madi maka senantiasa atau selamanya itu mabtuhul akhir, mabni 'alal fathah. Ya. Fal madi mabtuhul akhir abadan. Jadi dalam i'rabnya ulama-ulama Kufah, fi'il madi itu senantiasa mabni 'alal fathah daiman, selalu mabni 'alal fathah. Berbeda dengan mazhabnya Basrah, maka dia mabni 'alal fathah itu ketika lam yattasil bi akhirihi syai'. Adapun ketika bersambung dengan wawu jamaah atau dengan dhamir marfu' mutaharrik, udah enggak mabni 'alal fathah lagi, tapi mabni 'alad dham atau mabni 'alas sukun. Adapun ulama-ulama Kufah maka mengatakan senantiasa mabni 'alal fathah, imma zahiran au muqaddaran. Baik itu mabni 'alal fathahnya secara zahir atau mabni 'alal fathahnya secara takdir ya. Sebagai contoh misalnya, ketika kita mengatakan ya daraba, maka daraba di sini i'rabnya ulama Kufah dengan ulama Basrah sama, yaitu fi'lun madi mabniun 'alal fathah ya. Tapi ketika sudah kita mengatakan ya darabu atau darabat, udah berbeda i'rabnya. Kalau i'rabnya ahli nahwu Basrah, mereka mengatakan darabu fi'lun madi mabniun 'alad dham liittisalihi biwawil jamaah. Bagaimana i'rabnya ulama Kufah? Mereka mengatakan di sini darabu fi'lun madi mabniun 'ala fathatin muqaddaratin ya, kemudian mana min zuhurihi listighali al-mahal biharakatil munasabah ya. Jadi mana min zuhurihi liharakatil munasabah. Atau kalau kita i'rab misalnya darabat ya, kalau ulama Basrah mereka mengatakan darabat fi'lun madi mabniun 'alas sukun liittisalihi bi dhamirir rafa' al-mutaharrik. Tapi ulama Kufah bagaimana i'rab mereka? Mereka mengatakan di sini darabat
fi'lun madi darabtu fi'lun madi mabniyun ala fathatin muqaddaratin mana'a min zuhurihi listigalil mahal bisukunil arid ya lidab'i harakatit tawa lidab'i karahati tawali arba' mutaharrikat ya. Jadi lidab'i karahati arba' harakatin mutawalliyat ya. Karena asalnya darabatu itu darabatu gitu kan, asalnya darabatu. Kemudian mabni alal fathahnya itu tidak dinampakkan karena karahah adanya 4 harokat yang mutawaliyat ya, yang mutawaliyat sehingga disukun menjadi darabatu. Ini i'rabnya ulama Kufah. Intinya ulama Kufah dan Basrah itu sepakat kalau fi'il madi itu mabni, tapi mabninya di atas apa itu yang mereka perselisihkan. Kalau ulama Basrah mabni alal fathah itu ketika lam yattasil bi akhirihi dhamirun atau syai'un, ketika udah bercambung dengan wawu jamaah atau dhamir rafa' mutaharrik maka dia udah enggak mabni alal fathah. Adapun ulama-ulama Kufah mereka mengatakan madi itu mabtuhul akhir abadan, senantiasa mabni alal fathah selama-lamanya, baik itu mabni alal fathahnya zahiran atau muqaddaran ya. Dan muqaddarannya itu imma lita'azzur wa imma li harakatil munasabah wa imma itu li karahati arba' mutaharrikat mutawalliyat ya di sini. Kemudian wa minhu ya, di antara fi'il madi itu adalah ni'ma bi'sa asa wa laysa fil asah. Nah, ini kata fil asah ada isyarat tentang adanya hilaf ya dalam masalah ni'ma bi'sa asa laysa ini apakah benar-benar fi'il atau tidak. Tapi insyaallah as-sahih itu adalah fi'il. Kenapa? Karena bisa dia ditasrif dengan tasrif lugawi ya. Bisa ditasrif dengan tasrif lugawi. Dan Ibnu Malik juga mengatakan wa madiyal af'ali ya bita mizwasim, katanya fi'il madi itu tandanya adalah tak ta'nis sakinah, kemasukan tak ta'nis sakinah, dan dia mabni ya. Wa fi'lu amrin wa mudiyin buniya, katanya fi'il madi dan fi'il amr itu mabni ya. Adapun fi'il madi na'am sepakat ulama dia mabni, tapi hilaf itu terjadi mabninya di atas apa aja ya, atas apa aja. Kalau ulama Basrah tadi mabni alal fathah ketika lam yattasil bi akhirihi syai', kalau udah bersambung dengan wawu jamaah atau dhamir rafa' mutaharrik sudah tidak mabni alal fathah lagi. Adapun ulama-ulama Kufah mereka mengatakan kalau fi'il madi itu mabtuhul akhir abadan atau senantiasa mabni di atas fathah. Kemudian wa amrun ya, jenis fi'il yang kedua yang dibawakan oleh Ibnu Hisham di sini adalah fi'il amr ya, wa amrun. Kemudian beliau menyebutkan ciri-ciri dari fi'il amr, yaitu wa yu'rafu bidalalatihi 'ala talabi. Fi'il amr itu dikenal dengan dalalahnya 'ala talab ya. Dalalahnya 'ala talab. Maksudnya di sini adalah talabul fi'li. Karena kalau talabut tarki itu nahi larinya, sedangkan amr itu adalah talabul fi'li. Ya, jadi dalalatu 'ala talab yaitu talabul fi'li. Ya. Ketika kita mengatakan ijlis, maka di sini kita meminta mukhatab untuk melakukan perbuatan duduk, ya. Ma'a qabulihi ya al-mukhatabah. Ya, bersamaan dengan itu dia juga menerima ya mukhatabah. Jadi dua tanda ini harus terpenuhi. Ya, dalalahnya ala talab juga bisa menerima ya mukhatabah. Artinya kalau dia dalalahnya ala talab tapi tidak bisa menerima ya mukhatabah, maka bukan fi'il amr tapi dia isim fi'il amr, ya. Ya. Jadi kalau dalalahnya ala talab namun tidak bisa menerima ya mukhatabah, maka dia bukan fi'il amr tapi itu adalah isim fi'il amr. Atau bisa menerima ya mukhatabah tapi dalalahnya tidak talab, maka itu bukan fi'il amr, bisa jadi itu fi'il mudhari atau fi'il madi, ya. Kemudian wabina'uhu 'ala sukuni, dan fi'il amr itu mabni 'ala sukun, kadrib, ya, seperti idrib. Ya, idrib fi'lu amrin mabniun 'ala sukun. Illal mu'tala, kecuali fi'il yang mu'tal.
ya, fi'il mu'tal, yaitu fi'il yang akhirnya huruf-huruf illah atau huruf mayyit, ya. Fa'ala hazfi akhirihi, maka dia mabninya adalah dengan membuang huruf illah, ya, membuang huruf illah. Kagzu wahsya warmi, seperti ugzu wahsya warmi. Di sini ugzu fi'lu amrin mabniun ala hazfi harfil illah, sama wahsya warmi juga. Wa nahwa kuma wa kumu wa kumi fa'ala hazfin nuni, ya, juga kumu, ya, kuma, kumi juga mabni ala hazfin nun, ya, atau mabni ala ma yujzamu bihi, istilahnya. Tanda mabninya itu sesuai dengan tanda jazmnya. Jika tanda jazmnya hazfu harfil illah, maka dia mabni dengan hazfu harfil illah. Jika tanda jazmnya dengan membuang nun, maka dia mabni ala hazfin nun. Wa minhu, dan termasuk fi'il amr adalah halumma fi lughati tamim. Halumma fi lughati tamim. Wa hati wa ta'ala fil asah, ya, hati dan ta'ala fil asah dalam pendapat yang sahih, termasuk fi'il amr. Kata fil asah di sini ada isyarat tentang hilaf, ya, ke fi'il amaran kata-kata ini halumma, hati, ta'ala, ada hilaf. Ya, nanti dijelaskan, disyarah oleh beliau, ya. Cuman di sini ikhwatal iman, masalah mabni dan tidaknya fi'il amr itu ada hilaf. Yang mengatakan mabni itu adalah ulama-ulama Kufah. Jadi fi'il amr itu imma mabni ala sukun atau mabni ala ma yujzamu bihi, sesuai dengan tanda jazmnya. Adapun ulama-ulama Basrah, mereka mengatakan kalau fi'il amr itu mabni ala sukun atau mabni ala ma yujzamu bihi, sesuai dengan tanda jazmnya. Adapun ulama-ulama Kufah, ya, ulama-ulama Kufah, mereka mengatakan fi'il amr itu enggak mabni, tapi mu'rab. Makanya disebutkan oleh Ibnu Ajurrum dalam Matan Jurumiyah, beliau mengatakan kalau enggak salah, wal amru majzumun abadan, katanya. Fi'il amr itu majzumun abadan. Sedangkan majzum itu adalah merupakan i'rab untuk yang mu'rab, ya. Makanya kalau kita mengatakan contohnya idrib, i'rabnya ulama Basrah, mereka mengatakan idrib fi'lu amrin mabniun ala sukun. Sedangkan ulama Kufah mereka mengatakan idrib fi'lu amrin majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun, ya. Atau ugzu fi'lu amrin mabniun ala hazfi harfil illah. Itu ulama Basrah. Kalau ulama Kufah mereka mengatakan ugzu fi'lu amrin majzumun wa alamatu jazmihi hazfu harfil illah. Seperti itu, ya. Kemudian saya mengatakan wa mudhari'un, ya, fi'il yang ketiga itu adalah mudhari'un, fi'il mudhari', ya, diambil dari kata dhara'a yudhari'u, artinya syabaha yushabihu. Jadi mudhari' itu dinamakan dengan mudhari' karena menyerupai isim dari segi i'rabnya. Ya, di antara fi'il yang mu'rab itu yang disepakati itu adalah mudhari', ya, kecuali nanti kalau kemasukan nun taukid atau nun niswah maka dia mabni, ya. Jadi mudhari'un wa yu'rafu bilam, ya, mudhari' dan dikenal atau tandanya itu bisa kemasukan lam, ya, lam harfu jazmin. Ya, di sini kemasukan harfu jazmin yaitu lam. Wabtitahihi biharfin min hurufi na'aitu. Juga di antara tanda-tanda fi'il mudhari' itu diawali dengan salah satu dari huruf na'aitu atau huruf mudhara'ah. Nahu, contoh nakumu wa akumu wa yakumu, ya. Wa yudammu awwaluhu in kana madiyan rubaiyan. Dan di dhammah awal dari fi'il mudhari' itu jika fi'il madinya rubai. Ya, seperti misalnya akroma, maka awal dari fi'il mudhari'nya di dhammah menjadi yukrimu, atau dakhraja, ini rubai, maka awal dari fi'il mudhari'nya juga di dhammah menjadi yudahriju, ya. Safara, rubai fi'il madinya, maka awal dari fi'il mudhari'nya di dhammah menjadi yusafiru. Wa yubtahu fi ghairihi, dan di fathah pada selain rubai. Ya, pada selain rubai, maksudnya itu imma thulasi atau humasi atau sudasi. Semua awalnya di fathah. Contohnya yadribu, ini yang sulasi. Daraba yadribu, ya. Yajtami'u, ini yang
humasi, ya. Ijtama'a yajtami'u di fathah. Kemudian wa yastahriju ini yang sudasi. Dari kata istahraja yastahriju di fathah awalnya. Jadi yang di domah itu yang fi'il madinya rubai. Wa yusakkanu akhiruhu ma'anunin niswah, dan fi'il mudhari itu disukun akhirnya, maksudnya mabni ala sukun kapan? Ketika bersambung dengan nun niswah. Jadi asalnya fi'il mudhari itu mu'rab, kecuali kalau bersambung dengan nun niswah maka dia mabni ala sukun. Ya, nahu yatarabbasna. Contohnya adalah yatarabbasna. Yatarabbasna di sini fi'lun mudhari mabniun ala sukun. Kenapa? Litisalihi binunin niswah. Illa an ya'funa sama ya'funa. Di sini juga fi'lun mudhari, ya, mabniun ala sukun kenapa? Litisalihi binunin niswah. Wa yubtahu ma'anunit tawkid al-mubashirati labdhan wa takdiran. Dan fi'il mudhari itu mabni alal fathah, ya, mabni alal fathi. Kapan? Ketika dia bersambung dengan nun taukid mubashir, ya, nun taukid mubashir. Keluar dari kata mubashir ini adalah nun taukid ghairu mubashir. Artinya antara fi'il mudhari dengan nun taukid itu ada fasal, ada penghalang. Kalau ada penghalang maka dia mu'rab. Yang mabni itu adalah ketika nun taukid langsung menyambung dengan fi'il mudhari tanpa ada fasal. Itu yang mabni alal fathah. Ya labzon wa takdiran. Baik nun taukid itu labzon dibaca, ada lafaznya terbaca, atau takdiran atau ditakdirkan. Ya, contoh yang labzon misalnya. Kita mengatakan yadribanna, ya kan? Yadribanna. Di sini yadribanna fi'lun mudhari mabniun alal fathi. Kenapa? Litisalihi binun at-taukid al-mubashir. Yang takdiran misalnya dalam ucapan seorang penyair misalnya, la tuhinal faqira allaka antarka yawman wad-dahru qad rafa'ah. Perhatikan kata la tuhina. La tuhina. Di sini lam nahi, ya. Tuhina di sini ada nun taukid yang mahdzub, ya, yang muqaddar, ya. Dalilnya apa? Adanya nun di sini, adanya nun. Karena asalnya itu la tuhin, gitu kan? La tuhin, ya, ya-nya dibuang karena iltiqa sakinain. Kemudian karena bersambung dengan nun taukid muqaddarah takdiran maka ya-nya dikembalikan, ya, menjadi la tuhinan. Nah, la tuhinan. Nah, ya asalnya. Tapi nun taukidnya ini ditakdirkan, kemudian harokat nun, ya, yang asli yang merupakan bagian dari fi'il itu yang sukun di fathah sebagai dalalah kalau ada nun taukid yang muqaddar di situ menjadi la tuhina. Seperti itu. Nahwa la yumbadanna. Di sini la yumbadanna contoh dari nun taukid yang zahirah atau labzan yang terbaca nun taukidnya di sini, ya. Wa yu'rabu fi ma'ada dzalik, maka fi'il mudhari selain dalam keadaan itu, maksudnya selain dalam keadaan bersambung dengan nun niswah atau bersambung dengan nun taukid mubashir, maka dia mu'rab fi'il mudhari, ya. Jadi keadaan dia mabni itu ketika nyambung dengan nun niswah atau nyambung dengan nun taukid mubashir. Kalau nyambung dengan nun niswah maka dia mabni ala sukun, kalau nyambung dengan nun taukid mubashir maka mabni alal fathah, ya. Nahu yakumu zaidun, contohnya yakumu zaidun. Yakumu di sini fi'lun mudhari, ya, marfu'un, ya, wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Kita katakan marfu karena dia mu'rab. Wala tattabi'anni, sama tattabi'anni di sini fi'lun mudhari'un, ya, majzumun wa alamatu jazmihi hazfun nun karena termasuk af'alul khamsah. Dia tidak mabni di sini meskipun nyambung dengan nun taukid, hanya saja nun taukidnya ghairu mubashir. Antara fi'il mudhari dengan nun taukid ada fasal yaitu alifut tasniyah, ya. Tattabi'ani ada alifut tasniyah. Berarti ada pemisah antara nun taukid dengan fi'il mudhari hingga di sini tetap fi'il mudhari'nya mu'rab, ya. Latublawunna sama, latublawunna sama di sini. Ya, antara nun taukid dengan fi'il mudhari itu ada pemisah yaitu wawu jamaah. Ya, maka fi'il mudhari'nya di sini tetap mu'rab. Fa imma tarayinna, asalnya fa imma tarayinan.
tarayinan, ya. Ala wazni taf'alina. Tarayina ala wazni taf'alina. Kemudian ada proses i'lal, nanti ada babnya sendiri. Intinya antara nun taukid dengan fi'il mudhari' di sini ada pemisah, yaitu ya ta'nis atau ya mukhatabah, hingga fi'il mudhari' tetap mu'rab. Kemudian wala yasuddunaka, sama wala yasuddunaka di sini antara nun taukid dengan fi'il mudhari' ada pemisah, yaitu wawu jamaah yang muqaddarah di sini. Wawu jamaah yang muqaddarah yang dibuang karena iltiqa sakinain. Nah, maka karena ada pemisah, fi'il mudhari'nya tetap mu'rab, tidak mabni. Ya. Ini matan ya yang dibawakan oleh Ibnu Hisham rahimahullahu taala. Kemudian beliau mensyarahnya di sini. Shin syarah kata beliau, lamma faraqtu min dzikri alamatil ismi, tatkala aku telah selesai dari menyebut tanda-tanda isim, wa bayani inkisamihi ila mu'rabin wa mabniyin, dan penjelasan tentang kalau isim itu terbagi menjadi mu'rab dan mabni jika ditinjau dari harokat akhirnya, wa bayani inkisamil mabni minhu ila maksurin wa mabtuhin wa madmumin wa mauqufin. Maksudnya mauquf ini mabni ala sukun. Ya, mauquf itu hazful harokah. Hazful harokah itu berarti sukun, ya. Dan menjelaskan tentang mabni itu terbagi menjadi ada yang mabni alal kasar, ada yang mabni alal fathah, ada yang mabni alal dham, ada yang mabni alas sukun. Itu yang dimaksud dengan mauquf di sini. Syara'tu fi zikril fi'li, maka aku pun mulai menyebutkan tentang fi'il, ya, bagian kalimat yang kedua yaitu fi'il. Fadzakartu, maka aku menyebutkan kalau fi'il itu yang qasimu ila salasati aqsamin, terbagi menjadi 3. Ya, fi'il itu ada 3 macam. Madin yang pertama madi, yaitu fi'il yang menunjukkan hadas dan zamannya lampau. Wa mudhari'in, mudhari' yang menunjukkan hadas dan zamannya mustaqbal atau hal. Wa amrin, amr, yaitu yang yadullu ala hadasin wa talabin dan zamannya mustaqbal. Wa dzakartu likulli wahidin minha alamatahu, dan aku telah menyebutkan dari setiap macam fi'il ini tanda-tanda mereka masing-masing. Adalah alaihi, yang menunjukkan kalau itu adalah fi'il. Ya, wa hukmahu ats-tsabita lahu min bina'in aw i'rabin, dan hukum yang berlaku terhadap fi'il itu berupa mabni atau mu'rab. Itu dah disebutkan di matan. Ya, kemudian beliau mensyarah di sini, wa alamatul fi'lil madi wa bina'uhu. Tanda-tanda fi'il madi dan kemabnian dari fi'il madi. Ya, beliau mengatakan wa bada'tu min dzalika bil madi. Aku memulai, ya, penjelasan tentang fi'il atau penjabaran tentang fi'il adalah dengan fi'il madi. Fadzakartu anna alamatahu, maka aku menyebutkan kalau tanda dari fi'il madi itu ayyakbala ta'at ta'nis sakinah, menerima ta'nis sakinah, ya, ta'nis sakinah. Dan tadi kita jelaskan kalau ta'nis sakinah itu posisinya adalah huruf, ya. Posisinya adalah huruf dan dia la mahalla laha minal i'rab. Dan ta'nis sakinah ini juga adalah merupakan tanda yang disebutkan oleh Ibnu Malik, ya. Beliau mengatakan wa madiyal af'ali bi ta'mis wasim, ya. Dan fi'il madi itu tandanya adalah dengan ta, ya. Kaqoma wa qa'ada, seperti qoma dan qa'ada. Taqul qamat wa qa'adat. Anda mengatakan qamat wa qa'adat dengan memasukkan ta'nis sakinah, bisa, maka otomatis dapat dipastikan qoma dan qa'ada itu adalah fi'il madi. Wa anna hukmahu fil asli al bina'u, dan hukum asalnya dari fi'il madi itu adalah mabni alal fathah. Ya, mabni alal fathah. Masalah kemabnian fi'il madi udah kita jelaskan, itu mujma' alaih, disepakati antara Kufah dan Basrah. Ya, tapi mabni alal afanya nanti, ya. Kalau mabni alal fathah, na'am, disepakati. Ya, Kufah juga mabni alal fathah, Basrah juga mabni alal fathah, ya. Kama masalna, sebagaimana kami telah contohkan. Wa qad yahruju anhu ila dhammi, dan terkadang mabni alal fathah ini keluar menuju mabni alal dhamm. Ya, ini menurut Basrah. Ya, menurut Basrah kalau fi'il madi itu bisa mabni alal dhamm atau bisa mabni alal sukun. Kapan mabni alal dhamm? Idza tasalat bihi wawul jamaah, ketika bersambung dengan fi'il madi itu wawul jamaah. Kaqamu, seperti qamu, wa qa'adu, qa'adu. Au ila sukun, atau dari patah ke mabni alal sukun. Kapan? Idza tasala bihi ad-dhamirul marfu' al-mutaharrik, kalau bersambung dengan dhamir marfu' yang mutaharrik.
ya, yang mutaharrik. Ya, seperti kumtu, qa'adtu, kumna dan seterusnya. Ini mabni ala sukun. Adapun ulama-ulama Kufah sebagaimana kita jelaskan tadi, mereka mengatakan kalau fi'il madi itu mabni alal fathah daiman, senantiasa mabni alal fathah, imma zahiran atau muqaddaran fathahnya. Ya, kapan dia muqaddar? Kapan dia muqaddar? Yaitu yang pertama ketika fi'ilnya itu adalah fi'il mu'tal, seperti da'a misalnya. Roma, maka da'a atau roma di sini fi'lun madi mabniun ala fathatin muqaddarah mana'a min zuhuriha litta'azzur, ya, mu'tal bil alif, ya, ketika dia mu'tal bil alif. Kemudian juga dia mabni alal fathah secara muqaddar itu ketika bersambung dengan wawu jamaah, ya, contohnya ini qa'adu. Ulama Kufah mengirob qa'adu fi'lun madi mabniun ala fathatin muqaddarah mana'a min zuhuriha listighalil mahal biharakatil munasibah atau munasabah. Ya, jadi harokat munasabah yang menahan dari nampaknya fathah yang ada dalam fi'il madi. Kemudian juga misalnya kumtu juga sama, menurut ulama Kufah mabni alal fathah tetap. Kumtu fi'lun madin mabniun ala fathatin muqaddaratin mana'a min zuhuriha listighalil mahal, ya, bi karahati arba mutaharrikat mutawalliyat, ya. Karena tidak disukainya dalam bahasa Arab ada 4 yang berharokat kemudian berurutan, ya. Karena asalnya qa'adtu itu asalnya qa'adatu, ya, kemudian ini 4 berharokat mutawalliyat dan itu makruh, hukumnya dibenci, ya, hingga suku yang fathah pada fi'il madi itu ditakdirkan, ya, ditakdirkan, dan harokat yang dinampakkan adalah sukun menjadi qa'adtu. Makanya fathah muqaddarah i'rabnya, ya, mana amin zuhuriha likarahati arba mutaharrikat mutawalliyat, ya. Kemudian saya mengatakan di sini wa talakhassa min dzalika anna lahu thalatha halat, ya. Kemudian ringkasan dari semua itu bahwasanya fi'il madi memiliki 3 keadaan, ya, ad-dhammu wal fathu was sukun. Ya, keadaan mabni adalah al-dhamm, mabni alal fathah, dan mabni ala sukun. Ini ala madhabil Basrah, ya. Kama bayantu zalika, sebagaimana aku telah jelaskan hal itu dan diberikan juga contoh, ya, seperti qa'ada, qa'adu, qa'ad, ya, qa'adtu, ya. Walamma kana minal af'al al-madiyah mahtulifa fi fi'liyatihi, nah, dan tatkala dari fi'il madi itu ada yang diperselisihkan tentang kefi'ilannya, nasustu alaihi, maka aku menegaskan, ya, tentang menegaskan tentang hal itu, yaitu tentang fi'il yang diperselisihkan tadi, yaitu seperti ni'ma, bi'sa, asa, laisa. Wa nabahtu ala annal asah fi'liyatuhu, dan aku memberikan peringatan kalau yang benar dalam mazhab ulama itu ni'ma, bi'sa, asa itu adalah fi'il, bukan isim atau huruf, ya. Huwa arba'u kalimatin, yaitu ada 4 kata yang diperselisihkan ke fi'il madiannya. Pertama ni'ma, bi'sa, asa, laisa, ya. Di sini ni'ma, bi'sa, asa, laisa, 4 kata ini ada hilaf tentang ke fi'il madiannya, ya. Amma ni'ma wa bi'sa, adapun ni'ma wa bi'sa maka diperselisihkan apakah dia fi'il atau isim nanti. Ya, fa zahabal farra wa jama'atun minal kufiyin ila annahuma ismani. Maka al-Farra dan sekelompok ulama-ulama Kufah mereka berpendapat kalau ni'ma bi'sa itu adalah isim, bukan fi'il, ya. Dalilnya apa? Wastadallu ala dzalika, mereka berdalil tentang hal itu biduhuli harfil jar alaihima, karena bisa kemasukan huruf jar kepada kedua kata tersebut, yaitu ni'ma dan bi'sa. Fi qauli ba'dihim, dalam sebagian ucapan orang-orang Arab, wa qad busyira bi bintin, ya. Kemudian dan orang itu telah diberikan kabar gembira tentang anak wanita. Dia mengatakan wallah ma hiya bi ni'mal waladu. Wallahi ma hiya bi ni'mal waladu. Perhatikan kata bi ni'mal waladu. Ni'ma di sini kemasukan huruf jar. Kemasukan huruf jar. Berarti dia isim, ya. Berarti dia isim kata ulama Kufah, ya, atau sebagian ulama Kufah dan Al-Farra.
ya. Wa qawli akhara, dan ucapan yang lain, wa qad sara ila mahbubatihi, dan dia telah berjalan ke orang yang dia cintai atau kekasihnya, ala himarin bati'is sayri, di atas keledai yang jalannya itu lambat. Dia mengatakan ni'mas sayru ala bi'sal airu, airu, ya perjalanan yang indah ya, namun di atas keledai yang jelek. Ya, kata ala bi'sa di sini kemasukan ala, maka ini dalil kalau bi'sa itu adalah isim. Ini menurut Al-Farra dan jama'atun minal kufiyin. Ya. Tapi ulama-ulama Basrah ya, mereka membantah hal ini. Ya, di antara bantahannya yang pertama itu adalah duhul harfil jar itu bukan min khasaisil asma, bukan termasuk khasaisil asma. Ya, terkadang huruf jar itu juga bisa masuk kepada fi'il. Yang merupakan khasaisul asma itu adalah majrur, kaunuhu majruron. I'rabnya majrur itu benar, yang merupakan khasaisul asma. Tapi kalau kemasukan huruf jar itu laisa min khasaisil asma. Terkadang ya huruf jar zaidah itu bisa masuk kepada fi'il. Itu juga dijelaskan oleh Ibnu Hisham dalam Awdah al-Masalik ya. Kemudian juga dalil yang kedua yang dijadikan patokan oleh ulama-ulama Basrah kalau ni'ma dan bi'sa itu fi'il bukan isim adalah karena ni'ma dan bi'sa itu bisa ditasrif dengan tasrif lugawi ya. Antum katakan ya, misalnya ni'mat al-bid'atu hazih misalnya. Di situ nikmat ikan. Kemudian wa amma laisa, adapun laisa ya, fadzahaba al-Farisiyu fil halabiyat. Halabiyat itu nama kitab ya. Ila anna harfu nafyin. Ya, laisa itu harfu nafi. Ya, bimanzilati ma'an nafiyah, yang sama seperti ma'an nafiyah. Wa tabi'ahu ala dzalika Abu Bakrin ibnu Syukair. Dan pendapat Al-Farisi ini diikuti oleh Abu Bakar ibnu Syukair. Namun ini adalah pendapat yang dhaif, lemah inda jamahiri ahli nuhat ya. Jadi pernyataan yang mengatakan laisa itu huruf nafi adalah pendapat yang lemah inda jamahir ahli nuhat ya, ahli nuhat. Kenapa? Karena tadi ni'ma dan bi'sa bisa kemasukan tak ta'nis sakinah. Laisa pun bisa kemasukan tak ta'nis sakinah, dan itu adalah merupakan tanda yang paling yang pasti tentang kefi'ilan atau fi'il madinya laisa. Makanya jumhur ahli nahwu mengatakan laisa itu fi'il madi. Ya, fi'il madi yang jamid, dalilnya apa? Bisa kemasukan tak ta'nis sakinah dan juga bisa ditasrif dengan tasrif lugawi. Laisa, laisa, laisu, laisat, laisata, lasna, dan seterusnya. Ini dalil tentang kefi'ilan laisa menurut jumhur ulama nahwu. Wa ma'asa, adapun asa ya, fadzahabal kufiyun, maka orang-orang Kufi, orang-orang Kufah menyatakan ila annaha harfu tarajjin bimanzilati la'alla. Kalau asa itu adalah huruf tarajji bimanzilati la'alla. Tarajji itu adalah yang mengharapkan sesuatu yang mungkin digapai, itu tarajji ya. Ya, mengharapkan sesuatu yang mungkin digapai. Mungkin digapai. Tarajji bimanzilati la'alla, seperti la'alla, kedudukannya seperti la'alla, yaitu sama-sama huruf tarajji. Wa tabi'ahum ala dzalika Ibnu Sarraj, dan diikuti pendapat Kufah ini oleh Ibnu As-Sarraj ya, Ibnu As-Sarraj. Tapi tadi terbantahkan oleh dalil ya ulama-ulama Basrah kalau asa itu bisa kemasukan tak ta'nis sakinah menjadi asad, hingga itu merupakan dalil yang sharih tentang kefiil madian asa. Makanya saya mengatakan di sini was-shahih annal arba'ata af'alun, dan pendapat yang sahih adalah keempatnya, maksudnya bi'sa, ni'ma, asa, laisa itu adalah fiil bidalili ittisali ta'nis sakinah bihinna, karena dalilnya adalah karena bisa bersambung dengan tak ta'nis sakinah. Keempat fiil itu bisa bersambung dengan tak ta'nis sakinah. Ni'mat, bi'sat, laisat, asad, kita bilang. Kaqaulihi alaihi salatu wassalam, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man tawadda'a yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mat. Ya, perhatikan kata wa ni'mat di sini kemasukan tak ta'nis sakinah, maka ini dalil
tentang ke fi'il madian ni'ma. Wa man iktasala fal ghuslu afdal. Wal makna man tawadda'a yaumal jum'ati fa birrukhsati aw akhadha. Barang siapa yang berwudu pada hari Jumat maka dia telah mengambil rukhsah. Wa ni'mat ar-rukhsatu al-wudu, dan ya wudu itu adalah sebaik-baik rukhsah, ya. Wa taqulu bi'sat al-mar'atu hamalatul hatabi, ya. Seburuk-buruk wanita itu hamalatul hatabi, ya, orang yang suka bikin permusuhan, ya. Jadi dia suka mengadu domba orang lain, ya, hamalatul hatab, ya. Namimah, suka mengadu domba orang lain. Itu bi'sat, kemasukan tak ta'anis sakinah. Ini dalil tentang ke fi'il madian bi'sa. Walaysat hindun muflihatan, laysat hindun muflihatan, laisa kemasukan tak ta'anis sakinah. Ini dalil tentang ke fi'il madiannya. Wa asad hindun antazurana, asad hindun antazurana, asad juga kemasukan tak ta'anis sakinah, maka ini dalil tentang ke fi'il madiannya. Kemudian saya mengatakan, wa amma mastadalla bihil kufiyun, adapun apa yang orang-orang Kufi berdalil, ya, tentang keisiman ni'ma dan bi'sa, ya, fa muawwalun ala hazfil mausufi wa sifatihi, maka bisa ditakwil kepada pembuangan mausuf yang disifati dan sifatnya. Wa iqamati ma'mulis sifah maqamaha, dan menempatkan ma'mulus sifah sebagai tempat dari mausuf dan sifatnya tadi. Wa takdir, dan takdirnya adalah ma hiya biwaladin makulin fihi ni'mal waladu. Ya, asalkannya dalil dari orang-orang Kufah itu mereka mengatakan bi'sal waladu, katanya kan, bi'sal waladu, maka di situ takdirnya, ya, bi'sal wal, ya, ala bi'sal waladu atau ala ni'mal walad, ya, bi ni'mal walad, bi ni'mal waladu, ada bi ni'mal waladu, ada huruf jar. Maka sebelum atau setelah huruf jar ini sebenarnya ada sifat mausuf yang takdir itu biwaladin makulin, gitu kan, biwaladin makulin fihi ni'mal walad. Ya, ni'mal walad di sini sebenarnya adalah ma'mul dari makul, ma'mul dari makul. Kemudian sifat dan mausuf dibuang, dan ma'mul dari sifat itu menduduki keduanya hingga menjadi bi ni'mal walad, ya. Kemudian contohnya wa ni'mas sair ala ghairi makulin fihi bi'sal 'ir, sama, ya, kayak tadi. Asalnya kan ala bi'sal 'ir, ala bi'sal 'iru, ala bi'sal 'airu. Kemudian setelah ala ini sebenarnya ada sifat mausuf yang dibuang, yaitu ala ghairi makulin, ya, ala ghairin, ala 'airin makulin, afwan, ala 'airin makulin fihi, makulin fihi bi'sal 'airu. Bi'sal 'airu di sini adalah amil dari makul, yaitu sifat dari air. Kemudian sifat mausuf dibuang, nanti ma'mul, ya, bi'sal 'air ini ma'mul dari makul, afwan, ma'mul dari makulin, dari sifat air. Kemudian nanti sifat dan mausuf dibuang, dan ma'mul dari sifat itu mengambil posisinya hingga menjadi ala bi'sal 'airu. Nah, seperti itu takwilnya menurut ulama Basrah, ya. Fa harful jar fil haqiqah innama dakhala ala ismin mahzufin kama bayyana. Maka huruf jar pada hakikatnya itu masuk kepada isim yang dibuang sebagaimana telah kita jelaskan. Wa kama qala al-akharu, dan sebagaimana juga yang dikatakan oleh orang yang oleh selainnya, ya, wallahi ma laili binama sahibuhu. Perhatikan kata binama sahibuhu, ya, binama sahibuhu. Ini nama itu fiil, ini tuh mujma' alaih, itu fiil, tapi kenapa kemasukan huruf jar, ya, di situ. Karena takdirnya itu wallahi ma laili, ya, wallahi ma laili bilailin makulin fihi nama sahibuhu. Ada sifat mausuf yang dibuang, kemudian nama sahibuhu itu adalah ma'mul dari sifat yang dibuang, dan nanti mengambil posisi dari sifat mausuf hingga menjadi binama sahibuhu, ya, wallahu a'lam. Nah, ini tentang ke fi'il madian
ya syarah tentang fi'il madi dan alamatul bina'nya. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kalau ada waktu kita lanjutkan kepada syarah tentang fi'il amr dari Ibnu Hisam. Wallahu a'lam. Ya syukran ala husni istima'ikum. Lakum minni jazilu syukri wa minallahi azimul ajr. Barakallahu fikum.